Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang peluang. Sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi tentang peluang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gusti Baba Syahwana, dan teman saya Muhammad Junaidi. Apa-apa saja yang akan dibahas materi peluang kali ini? Ada beberapa bagian yang akan dibahas. Bagian pertama membahas tentang pengertian peluang. Bagian kedua akan membahas tentang rumus peluang. Bagian ketiga akan membahas tentang komplemen kejadian atau kejadian komplemen. Dan bagian keempat akan membahas tentang kejadian saling lepas dan saling bebas. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengertian peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun, pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai PA lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, di antaranya yang pertama, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Dan yang ketiga, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Bagian 2. Rumus peluang. Rumus peluang P A sama dengan NA per NS. Keterangan: PA sama dengan peluang kejadian, NA sama dengan banyak anggota kejadian, NS sama dengan banyak anggota ruang sampel. Contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Penyelesaian: ruang sampel pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga NS sama dengan 6. Misal A adalah kejadian muncul mata dadu berangka ganjil. Maka A sama dengan 1, 3, 5. Kenapa sampai 5? Karena angka pada dadu hanya sampai 6. Jadi, angka ganjil pada sebuah dadu adalah 1, 3, 5. Sehingga NA sama dengan 3. Peluang A adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Baiklah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu komplemen kejadian. Komplemen dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian bukan A. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplemen dari kejadian A ditulis dengan A aksen atau A pangkat C dibaca A komplemen. Suatu kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1. Artinya, suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga dapat dirumuskan PA ditambah PA komplemen sama dengan 1. Atau kita pindah ruas menjadi PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Keterangan: PA itu peluang kejadian A, PA komplemen sama dengan peluang komplemen suatu kejadian A. Kita masuk ke contoh soal. Dari seperangkat kartu break, diambil satu kartu. Tentukan peluang terambilnya bukan kartu king. Penyelesaian: kita misalkan A, kejadian terambilnya kartu king. NA sama dengan 4,
NS sama dengan 52. Dari mana datang 4 adalah jumlah kartu king dari seperangkat kartu brick ada 4. Jadi NA sama dengan 4, NS sama dengan 52. Dari mana datang 52 ini? Dari seperangkat kartu brick jumlahnya ada 52. Terus kita cari PA sama dengan NA per NS. Kita masukkan nilai NA sama dengan 4, NS sama dengan 52. Terus kita sederhanakan menjadi 1/13. Selanjutnya kita cari peluang kejadian komplement sama dengan 1 dikurang PA. Kita turunkan 1 dikurang PA nya sudah kita ketahui jadi 1/13. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi 12/13. Itulah peluang terambilnya bukan kartu king. Baiklah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat, kejadian saling lepas dan bebas. Bagian 4. Peluang kejadian saling lepas atau saling asing. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika irisan keduanya adalah himpunan kosong A dan B. Jika A dan B adalah kejadian saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang kejadian A atau B adalah P A atau B dan sama dengan PA tambah PB. Atau dengan kata lain, dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Di sini ada lingkaran, dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran A dan lingkaran kedua adalah lingkaran B. Rumus P A atau B sama dengan PA tambah PB. Keterangan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Maka PA atau B sama dengan peluang kejadian saling lepas. Contoh soal penerapan kejadian saling lepas. Pada sebuah keranjang terdapat 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Jika dilakukan pengambilan sebuah bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola warna biru atau merah. Misal A adalah bola biru dan B bola merah, maka PA atau B sama dengan PA tambah PB sama dengan NA per NS tambah NB per NS sama dengan 3/10 tambah 5/10 sama dengan 8/10. Kita jumlahkan lagi sama dengan 4/5. Dari mana hasil 3/10 dan 5/10? Pada soal di atas adalah bola biru dan bola merah. Dan bola biru berjumlah 3 dan bola merah berjumlah 5. Maka 3 ditambah 5. Dan angka 10 ini adalah berasal dari 3 bola biru ditambah 2 bola hijau sama dengan 5 ditambah 5 bola merah, maka keseluruhannya adalah 10. Nah, 3/10 ditambah 5/10 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8/10. Kemudian kita bagi 2.
hasilnya adalah 4/5. Selanjutnya, peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan dua kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka berlaku rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. Keterangan PA itu peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. PA dan B sama dengan peluang kejadian bebas A dan B. Baiklah, kita masuk ke contoh soal penerapan kejadian saling bebas. Pada pelemparan dua buah dadu secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu 2 dan 5. Kita bahas, kita misalkan A adalah himpunan mata dadu 2 dan B himpunan mata dadu 5. Maka himpunan A sama dengan 2 sehingga NA sama dengan 1 dan NS sama dengan 6. Dari mana datang NA sama dengan 1? Dari himpunan A jumlahnya hanya 1 dan NS sama dengan 6. Ruang sampel pada dadu sama dengan 6. Himpunan B sama dengan 5 sehingga NB sama dengan 1 dan NS sama dengan 6. Dari mana datang 1 dan 6? 1 dari himpunan B berjumlah 1 juga dan NS sama dengan 6. Ruang sampelnya pada dadu ada 6. Jadi peluang muncul mata dadu 2 dan 5 adalah, kita masukkan ke rumus PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kita ketahui bahwa rumus PA sama dengan NA per NS. NA-nya kita dapat 1 dan NS sama dengan 6. Kita masukkan, jadi 1/6 dikali PB sama dengan NA per NS. Kita masukkan aja 1/6. Jadi karena ini perkalian pecahan, langsung saja kita kalikan menjadi 1/36. Jadi peluang muncul mata dadu 2 dan 5 adalah 1/36. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Ada baiknya kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.